Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tak luput pula kita curahkan buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Putra, dosen pembimbing Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-6 dengan judul manfaat sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air, dan di udara yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar dapat lebih sejahtera. Sumber daya alam akan terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, dan udara, dan lain sebagainya. Di mana sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting. Di sini ada 8 penjelasan. Yang pertama, ada beberapa pelestarian alam yang harus kita jaga. Yang pertama, harus dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tidak membuang limbah sembarangan ke aliran sungai. Yang ketiga yaitu menghindari teknik ladang berpindah. Yang keempat, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, menggunakan BBM dengan bijak. Yang ketujuh yaitu penghijauan daerah aliran sungai. Yang kedelapan yaitu melakukan reboisasi. Selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan manfaatnya. Yang pertama itu pada tumbuhan. Manfaatnya yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai bahan pakaian, yang ketiga sebagai obat-obatan, yang keempat sebagai bahan peralatan rumah tangga, dan yang kelima yaitu sebagai tanaman hias. Contoh yang kedua dari sumber daya alam dan manfaatnya yaitu pada gas. Manfaatnya yang pertama sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara. Contoh yang ketiga yaitu hewan. Manfaatnya yaitu yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai peliharaan. Sumber daya alam segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan masa mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1990, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati dan non-hayati, serta sumber daya buatan. Selanjutnya yaitu sampai disinilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.